Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina wa maulana wa syafi'ina habibina wa habibi rabbil alamin Abul Qasim Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wassalam wa ala ali baitihi thayyibin tahirin wa sabil muntajabin. Kembali kita bertemu lagi dalam pengajian keluarga kita pada malam ini. Beberapa waktu yang lalu kita sudah bicarakan tentang agama. Kita sudah bicarakan tentang Islam. Karena kita beragama Islam, maka kemudian kita membahas apa sih agama dan apa itu Islam dan lain sebagainya. Ala kulli hal, sebetulnya ketika kita beragama itu, kita sebetulnya melakukan apa yang kita pahami dari agama kita. Oleh karena pemahaman kita dalam beragama itu berbeda, maka dalam praktek keseharian pun bisa berbeda-beda satu dengan yang lainnya. Nah, begitu juga ketika kita diperintahkan, kata Rasulullah, untuk mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada satu kewajiban kita untuk mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan cara, kata Rasulullah itu, kita harus mengenalnya itu dengan pengenalan yang sebenar-benarnya. Apa pengenalan yang sebenar-benarnya itu? Yaitu pengenalan yang tanpa misal, yang tanpa penyerupaan. Nah, di situ kita akan mendapatkan tantangan yang luar biasa. Karena rasa-rasanya tidak mungkin kita bisa mengenal Tuhan itu tanpa pemisalan dan penyerupaan. Tentu saja kita harus meyakinkan di dalam diri kita bahwa setiap kita pengenalan kepada Tuhan itu selalu kita ini sampai kepada yang bukan Tuhan. Dan yang bukan Tuhan itu kita singkirkan, kita nafikan. La ilaha illallah. Tidak ada Tuhan kecuali Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi apapun yang kita lakukan, kita mencoba mengenal Tuhan itu. Walaupun sekali lagi yang kita kenal, pastilah itu bukan Tuhan. Tapi kita berupaya untuk mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan itu. Tuhan itu tidak bisa kita definisikan. Tuhan itu tidak bisa kita batasi. Karena sesuatu yang terbatas bukanlah Tuhan. Nah, ini yang agak merepotkan juga ya dalam pembicaraan kita ya. Nah, jadi ada pendekatan-pendekatan kita untuk mencoba mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah itu mempunyai asma dan sifat, mempunyai nama-nama dan mempunyai sifat-sifat, yang dimana sifatnya itu menjadi nama Allah Subhanahu wa Ta'ala sendiri. Nah, dalam kalimat Bismillahirrahmanirrahim misalnya, kita mengenal di situ setidaknya ada 3 asma Allah, ada 3 nama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika kita mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, yang kira-kira artinya dengan nama Allah. Nah, ya, Allah itu satu nama dari Tuhan kita, yang nama itu sebut sebagai nama yang paling agung, paling mulia, dan tidak bisa dinisbahkan kepada manusia kecuali kalau di depannya ada kata-kata seperti misalnya Abdullah atau Saifullah. Jadi nama Allahnya sendiri tidak boleh itu dijadikan nama manusia. Misalnya ada manusia kita namakan Allah. Nah,
Tidak boleh kita menamai seseorang itu dengan Allah, nama Allah itu. Kecuali kalau kita ikuti misalnya di depannya itu dengan kata abd, menjadi Abdullah, yang artinya hamba Allah. Atau kita mulai dengan misalnya kata Saifullah. Saif artinya pedang, pedang Allah. Asadullah misalnya. Asad itu artinya singa, singa Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, selain kata Allah subhanahu wa ta'ala itu, ada juga kata Ar-Rahman, ada juga kata Ar-Rahim. Ar-Rahman itu sifat Allah dan juga nama Allah subhanahu wa ta'ala. Begitu juga Ar-Rahim. Nah, ada sebagian riwayat hadis yang mengatakan bahwa ada 99 nama yang disebut dengan Asmaul Husna, asma-asma atau nama-nama Allah subhanahu wa ta'ala. Ada lagi misalnya nanti kita akan bertemu dengan ada sebuah doa yang dilantunkan oleh sebagian umat Islam yang biasanya pada malam-malam Lailatul Qadar. Doa itu dinamakan dengan Jaushan Al-Kabir. Dalam Jaushan Al-Kabir, doa itu memuat 1000 asma Allah, 1000 nama Allah. Jadi bukan hanya 99, tetapi ada 1000 nama Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, kalau begitu tepatnya berapa sih nama Allah itu? Nah, kata yang lain lagi, tidak mungkin kita bisa membatasi nama-nama Allah itu. Karena kalau kita membatasi Tuhan, berarti itu bukan Tuhan. Kalau Tuhan itu terbatas dengan asma dan sifatnya, maka dia bukanlah Tuhan. Jadi, wallahu alam, kita tidak bisa menghitungnya lagi, hatta sekalipun nama Allah subhanahu wa ta'ala. Ya, kita pada malam ini akan membicarakan tentang kalimat Bismillahirrahmanirrahim, yang pertama kali memperkenalkan 3 nama Tuhan. Kemudian di situ kita menemukan ada Islam cinta, Islam damai, Islam yang dipenuhi dengan kasih sayang dari Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, sebagaimana yang pernah kita bicarakan di sini, ada sekelompok anak-anak TK masuk dia ke halaman taman katanya, yang ditanya oleh ibu gurunya. Ibu gurunya bertanya kepada anak-anak TK itu, siapa di antara kalian yang tadi sholat subuh? Anak-anak itu katanya serentak mereka mengacungkan tangannya. Tapi ibu gurunya, dia tidak yakin anak-anak itu dia sholat subuh pada waktu subuh tadi. Kemudian ibu gurunya bertanya lagi, betulkah kamu sholat subuh? Nah, mulailah anak-anak itu tidak bisa menjawab. Tapi katanya teriakan ibu guru itu kemudian terdengar lagi. Dia mengatakan, kalau kamu tadi subuh tidak sholat subuh, ibu kamu tidak sholat subuh, bapak kamu tidak sholat subuh, maka kalian akan digiring ke dalam neraka. Nah, seorang dosen yang pada waktu itu dia sedang berada di meja kerjanya, di rumahnya, di lantai atas katanya, dia merasa terhenyak mendengar ancaman seperti itu dari ibu guru kepada anak TK itu. Padahal anak TK itu dia belum punya kewajiban untuk melakukan sholat subuh. Nah, sampai kata si dosen itu, sekiranya saya memasukkan anak saya ke TK itu, pada hari itu juga saya akan tarik dia keluar. Karena ibu guru itu sudah memperkenalkan Tuhan yang maha keras siksanya. Jadi kira-kira kata si dosen itu, bagaimana mungkin kita bisa mencintai Tuhan kalau dalam benak kita Tuhan itu maha menyeramkan. Itu. Nah, padahal dalam Al-Quran
kita menemukan yang pertama kali disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala adalah kalimat Bismillahirrahmanirrahim, di mana Allah Subhanahu wa taala memperkenalkan dirinya dengan sifat yang Maha Rahman, yang Maha Rahim. Allah yang Maha Kasih dan Maha Sayang. Ya, kita lanjutkan kembali. Jadi di dalam pengajaran-pengajaran agama itu ada orang-orang yang mengajarkan Islam cinta, Islam yang penuh kasih sayang, Islam yang penuh kedamaian. Semakin belajar Islam seseorang itu, semakin tumbuh rasa cintanya, semakin tumbuh kasih sayangnya, dan semakin damai hatinya dan mendamaikan apa yang ada di sekelilingnya. Tapi di samping itu juga ada sebagian orang yang mengajarkan Islam yang penuh kebencian, Islam yang menakutkan, Islam yang penuh horor dan teror. Nah, semakin dia belajar tentang Islam itu, maka semakin tumbuh rasa kebenciannya, rasa permusuhannya, dan meresahkan keberadaannya di masyarakat. Nah, jangan-jangan memang pemahamannya itu didasari oleh Tuhan dalam benak dia yang syadidul iqab itu, bukan diperkenalkan dengan Tuhan yang Maha Cinta, yang Maha Kasih, yang Maha Sayang kepada kita semua. Kita bisa menyaksikan misalnya di dunia sekarang ini ada kelompok-kelompok Islam yang dia menampakkan wajah yang sangat menyeramkan, garang, dan bahkan sangat-sangat horor dan teror. Itu sebagaimana misalnya kita menyaksikan ada kelompok ISIS dan lain sebagainya yang menebar ketakutan kepada kita semua. Tetapi selain itu, tentu saja ada kebalikannya, yang dimana orang mengajarkan Islam itu dengan penuh rasa cinta dan kasih sayang. Nah, ada sebuah hadis. Di dalam hadis itu, Allah Subhanahu wa ta'ala memiliki 100 kasih sayang, yang kemudian katanya 100 kasih sayang itu digantungkan antara langit dan bumi. Kemudian 1% dari 100 kasih sayang itu, 1/99-nya itu dia turunkan ke muka bumi. Dan dengan 1 kasih sayang itu katanya kemudian semua makhluk di alam dunia ini yang kita huni itu saling mencintai, saling menyayangi satu dengan yang lainnya. Bahkan disebutkan di dalam hadis itu ada misalnya binatang-binatang buas dengan binatang-binatang yang seperti merpati, misalnya burung-burung, dengan singa, dengan kasih sayang itu yang Allah titipkan kepada mereka, dia minum dari satu kolam air yang sama. Kalau kita misalnya melihat ada tayangan-tayangan tentang dunia binatang di Afrika misalnya, kita mungkin pernah menyaksikan selain ada binatang yang memangsa satu dengan yang lainnya, ada juga pada suatu saat mereka bergandengan, bersampingan, berdampingan untuk minum dari air kolam yang sama. Dan itu katanya karena Allah turunkan hanya 1% saja dari 100% cinta yang diturunkan ke muka bumi itu. Dan yang 99 itu Allah janjikan nanti di yaumil akhir. Dengan satu itu saja kita sudah mendapatkan cinta yang sangat melimpah. Nah, salah satu ayat Al-Quran
dalam surat Al-A'raf ayat 156, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Waktub lana fi hadhihi dunya hasanatan wa fil akhirati inna hudna ilaika. Qala adzabi usibu bihi man asya wa rahmati wasi'at kullasyai. Fasa'aktubuha lilladzina yattaquna wa yutuna zakata walladzina hum biayatina yu'minun. Kira-kira artinya, dan tetapkanlah untuk kami kebajikan di dunia ini dan di akhirat. Sesungguhnya kami kembali bertaubat kepada Engkau. Allah berfirman, siksaku akan kutimpakan, azabku akan kutimpakan kepada siapa yang aku kehendaki. Dan yang menjadi catatan kita sekarang ini adalah kalimat di mana Allah Subhanahu wa taala mengatakan wa rahmati wasi'at kullasyai. Itu yang menjadi garis bawah kita pada pembicaraan malam ini. Allah mengatakan kepada kita semua, dan rahmatku, kasih sayangku meliputi segala sesuatu. Kita sudah berbicara tentang Al-Khaliq dan makhluk. Allah sebagai pencipta dan makhluk itu ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Dan dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala menegaskan kepada kita semua, wa rahmati wasi'at kullasyai, dan kasih sayangku itu meliputi segala sesuatu. Jadi kalau segala sesuatu itu adalah seluruh makhluknya, maka seluruh makhluknya itu mendapatkan kasih sayang dari Allah Subhanahu wa taala. Allah tidak membeda-bedakan kita. Apakah kita ini jenisnya manusia? Apakah itu malaikat? Apakah itu jin? Apakah itu syaitan? Apakah itu orang-orang saleh, orang-orang yang tidak soleh, orang-orang jahat? Semuanya ada dalam lindungan kasih sayang Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena di dalam ayat Al-Quran tadi Allah menegaskan, wa rahmati wasi'at kullasyai, dan rahmatku, kasih sayangku itu meliputi segala sesuatu. Beberapa waktu yang lalu ada kawan saya yang dia non-muslim. Dalam pergaulan biasa kita sangat dekat, sangat erat dengan dia. Nah, satu kali dia sakit dan harus diopname di rumah sakit menjelang kematiannya. Semua kita simpati, semua kita menyayangi dia. Kemudian kita datang untuk menjenguk dia. Dan saya tidak tahu apakah kawan-kawan saya yang lain itu menyampaikan doa kepada Allah Subhanahu wa taala untuk kesembuhannya atau tidak. Tapi kalau saya sih, saya meminta kepada Allah supaya merahmati, menyayangi dia, menyembuhkan dia, sekiranya Allah berkenan untuk menyembuhkan dia. Dan kita meminta kepada Allah, apapun yang terbaik terjadilah kepada dia. Nah, ketika dia meninggal, kawan-kawan saya itu bingung, apa kita harus mendoakan dia atau tidak? Atau misalnya belakangan ini ada seorang artis namanya Glenn Fredly. Dia non-muslim, tetapi saya secara pribadi mengenal dia dari jejak-jejaknya yang sangat luar biasa indah. Dia adalah orang yang menurut saya, dia adalah orang yang baik. Nah, ada beberapa waktu yang lalu itu ada seorang ustadz, dia mengatakan bahwa dia meralat pembicaraan dia. Ketika dia membicarakan seseorang yang non-muslim, yang sudah meninggal, dia katakan almarhum. Dia kemudian tiba-tiba meralatnya. Tidak boleh ya, kita ini mengucapkan almarhum, katanya. Karena apa? Karena kata almarhum artinya yang disayangi, yang dikasihi, yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, sedangkan menurut si ustadz ini, orang-orang non-muslim itu
tidak disayangi oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kalau dia sudah meninggal, kita tidak layak lagi mengucapkan kata almarhum. Itu. Nah, saya sih tidak begitu. Karena menurut Al-Quran yang saya kutipkan tadi, Allah Subhanahu wa ta'ala menyatakan, wa rahmati wasi'at kulla syai', dan rahmatku meliputi segala sesuatu. Meliputi segala sesuatu itu apapun. Kalau manusia itu manusia apapun, dia tetap mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga kalau saya mengucapkan bahwa kawan saya yang non-muslim itu dengan kata-kata almarhum, ya memang dia diliputi oleh kasih sayang Allah Subhanahu wa ta'ala. Dia makhluk ciptaan Allah. Masa Allah menciptakan makhluk tanpa kasih sayangnya? Nah, cuma nanti seperti apa bentuk-bentuk kasih sayang Allah Subhanahu wa ta'ala itu ada pembicaraan kita tersendiri. Jadi kalau Glenn Fredly itu, saya mengatakan misalnya almarhum kepada dia, karena memang dia ciptaan Allah Subhanahu wa ta'ala, dan Allah melimpahkan kasih sayangnya kepada semua ciptaannya, kepada semua makhluknya. Nah, jadi saya berkeyakinan bahwa seperti tadi, kasih sayang Allah itu meliputi segala sesuatu. Allah makasih yang dikasihinya itu kita sebut almarhum. Itu. Nah, perumpamaannya seperti kasih sayang Allah itu begitu luasnya. Lagi-lagi, tadi kan Rasulullah itu katanya tidak boleh kita memahami Allah itu dengan pemisalan. Tidak boleh penyerupaan. Tapi gimana lagi? Itu. Jadi karena kita bisa mengertinya itu dengan pemisalan, ya akhirnya lagi-lagi kita memisalkan. Pemisalannya seperti matahari. Pancaran kasih sayang Allah itu seperti cahaya matahari. Dia meliputi segala sesuatu. Itu. Nah, ada sebagian orang yang menganggap bahwa kasih sayang Allah itu sama seperti sebuah lilin. Betapa kecilnya. Jadi kalau kata Allah itu maha luas, kasih sayang Allah itu, tapi bagi sebagian orang, dia menganggap bahwa kasih sayang Allah itu terbatas. Terbatas kepada siapa? Kepada kelompok dia. Jadi dia hanya berpaham bahwa hanya kelompok dialah yang dikasihi Tuhan itu, yang diberikan kasih sayang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala itu. Sehingga kalau orang lain tidak masuk ke dalam kelompoknya, dia akan celaka. Itu akan masuk neraka. Kalau orang masuk ke dalam kelompoknya, dia akan selamat mendapat kasih sayang Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, oleh karena itu kemudian Allah Subhanahu wa ta'ala mengutus Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam ayat surat Al-Anbiya 107 yang sudah sering kita dengar atau kita hafal juga. Allah Subhanahu wa ta'ala mengatakan, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Dan tidak semata-mata kami mengutusmu wahai Muhammad illa kecuali engkau menjadi rahmat bagi seluruh alam. Seluruh alam, sekali lagi, bukan hanya alam material, tapi juga alam-alam yang lainnya. Jadi Rasulullah diutus oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk menjadi rahmat kasih sayang bagi seluruh alam. Nah, Rasulullah menjadi sosok yang menyerap asma Allah Subhanahu wa ta'ala, yaitu Rahman dan Rahim Allah Subhanahu wa ta'ala. Sekira itu saja dulu pengajian kita pada malam ini. Jadi sekali lagi bahwa kasih sayang Allah Subhanahu wa ta'ala begitu luasnya, meliputi segala sesuatu. Aku lupa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.